kabupaten yang kecil lagi tenang. Himbauan untuk memelihara kebersihan yang terpampang lewat rambu-rambu hampir di segala sudut kota yang bertuliskan Madiunku indah dan bersih nampak ditaati sekali oleh warganya. Tak heran bila kota ini berhasil meraih penghargaan Adipura. Taman alun-alun yang menjadi pusat pergerakan kota nampak begitu terawat dan cantik. Pertokoan di sekitarnya pun tertata bersih dengan warna seragam biru putih. Mengingat letak geografis kota ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadikan Madiun sebagai kota transit yang telah terkondisi sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Berjalan keliling kota Madiun tidak diperlukan waktu lama. Selain lalu lintasnya yang tidak terlalu ramai, jalan-jalan yang dilalui pun cukup bagus. Keramaian kota hanya terjadi di siang hari. Selepas senja, Madiun menjadi kota seperti tak berpenghuni, sepi. Tapi inilah pola kehidupan masyarakatnya yang hidup tenang jauh dari berbagai sarana hiburan. Yang menjadi catatan penting dan mampu menggoreskan sejarah bagi kota ini adalah daerah Kresek, sekitar 15 km dari pusat kota. Daerah ini menjadi tempat pembantaian penduduk setempat yang dilakukan secara kejam oleh PKI. Ini ditandai oleh sebuah tugu atas perlakuan gembong PKI. Untuk memperingati sekaligus mengambil pelajaran masa lalu, dibangunlah sebuah monumen pemberontakan PKI. Salam olahraga. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nira Stenawati di Pencaksilat Menembus Dunia. Yang baru saja kita saksikan tadi adalah sekilas tentang Madiun, kota yang sangat bersih dan indah. Yang tentunya kebersihan dan keindahan suatu kota tidak pernah lepas dari peran serta masyarakatnya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan perguruan silat asal Madiun, yaitu Persaudaraan Setia Hati Trate. Saat ini saya berada di Desa Kresek, Kabupaten Madiun, tepatnya di depan Monumen Pemberontakan PKI. Persaudaraan Setia Hati Trate dibentuk tahun 1922 atas prakarsa Ki Hajar Harjo Utomo di Desa Pilangbango, Madiun. Awal perintisannya, organisasi bela diri ini bernama Setia Hati Pencak Sport Club, dengan misi membekali pemuda dengan ilmu bela diri untuk menentang Belanda, dan sempat berubah menjadi Setia Hati Pemuda Sport Club. Baru setelah Jepang masuk, nama organisasi ini berganti lagi menjadi Setia Hati Trate. Perubahan nama pun masih terus berlangsung hingga tahun 1948, dengan menambahkan kata persaudaraan di depan Setia Hati Trate sebagai nama organisasi, dan ditetapkannya Ki Hajar Harjo Utomo menjadi ketua umum. Meski begitu, nama perguruan ini belum muncul ke permukaan, sehingga belum dikenal masyarakat luas. Hingga hadirnya seorang pemuda kelahiran 18 November 1938 bernama Aryo, atau lebih dikenal dengan Raden Mas Imam Kusupangat. Setelah mengemban ilmu sekian lama dan meraih gelar pendekar, dengan seizin perguruannya di dekade tahun 50-an, Raden Mas Imam Kusupangat membuka latihan sendiri di pavilion rumahnya untuk berkiprah sekaligus mengawali baktinya pada perguruan. Siapa sebenarnya RM Imam Kusupangat? Dialah pendobrak di dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate ini. Beliau mengikuti latihan Setia Trate sejak tahun 1955 dan disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Trate ini tahun 58, kemudian mengikuti pertandingan pertama kali di Kota Madiun menjadi juara yang pertama.
Kegigihannya melatih dan terus menggali ilmu mengantarkan Raden Mas Imam ke gerbang kepemimpinan dengan dipercaya memangku jabatan ketua dalam kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Madiun. Baru tahun 1970 ia diangkat sebagai Ketua Umum Setia Hati Trate Pusat Madiun. Sedemikian besar kepercayaan yang diamanatkan kepadanya membuat Pak Imam lebih mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk perguruan. Beliau mulai menentukan kebijaksanaan baru, kemudian melakukan terobosan-terobosan hingga mengalami kemajuan cukup berarti. Hal ini membuat nama Setia Hati Trate mencuat ke permukaan dan kian menyerbak tidak hanya di sekitar Madiun, tapi merambat ke Solo, Semarang, Surabaya, Malang, dan Mojokerto. Setia Hati Trate pula menjadi salah satu perguruan yang mendukung berdirinya induk organisasi pencaksilat IPSI. Namun tak seorang pun berhasil menghalau waktu, tak seorang pun kuasa melepas diri dari batas perjalanannya. Manusia hanya punya hak sebatas berencana, kepastian dan penentu tetap berada di tangannya. Masih banyak rencana Pak Imam dalam memajukan Setia Hati Trate. Namun tanggal 16 November 1987 beliau mengakhiri perjalanan hidup dan dimakamkan di makam keluarga di Desa Taman Madiun. Jasad Pak Imam boleh saja mati, namun karya dan dharmanya akan tetap hidup selamanya. Bahkan kini Persaudaraan Setia Hati Trate berkembang pesat baik dalam segi kuantitas maupun kualitas di 140 cabang di seluruh tanah air. Juga telah merambah ke mancanegara seperti Belanda, Amerika, Prancis, Australia, dan negara-negara Asia lainnya dengan jumlah anggota berkisar 300.000 orang. I knew about Setia Hati from a friend of mine. He was already training, so I went look and I knew this is what I want to do. I find interesting from Setia Hati the philosophy, the inner part for the person, the development for yourself.